Apa sih? Kemudian qalu subhanak. 2 3. Qalu subhanak, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. 2 3. Tana innaka antal alimul hakim. Coba. Innaka antal alimul hakim. Apa yang ditanyakan mengenai bacaan? Ha-nya qalu subhanaka la ilma. Ha. Ya, ini ha lagi. Nah, sekarang saya ulangi lagi, kenapa ini ada bendera? Karena setelah mat panjang 2 ketuk, di depannya ada hamzah. Ya. Ini semuanya. Kenapa ada bendera? Setelah mat di depannya ada hamzah. Pasti begitu itu rumusnya. Ya, sama. Ini setelah mat, setelah panjang, di depannya ada hamzah, ada bendera. Perhatikan lagi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Coba, oke? Tuh, 2 3. Sekarang kita terjemahkan dulu. Wah, id. Ini kan sudah ya, ini ya, sudah ya. Lagi wah, id. Ingatlah ketika qala berkata, telah berkata, Rabbuka, Tuhanmu. Lagi wa'id qala Rabbuka lil malaikati, kepada malaikat, inni, sesungguhnya aku, ja'ilun, yang menjadikan, atau zat yang menjadikan, karena Allah dia zat yang menjadikan, fi al-ardi, bumi. Ja'il ini berawal dari ja'ala. Ja'ala menjadikan, ja'il orang yang menjadikan ya. Kataba menulis, katib orang yang menulis. Kemudian sekali lagi ja'ilun fi al-ardi khalifatan, khalifah. Qalu atau pemimpin, mereka berkata, apakah taj'alu, engkau akan menjadikan, tanya ini engkau lagi, ataj'alu,
apakah engkau akan menjadikan fiha man, orang yang yufsidu, membuat kerusakan, fasada, yufsidu, fiha, di dalamnya. Sekali lagi, qalu taj'alu, kau akan menjadikan fiha man, orang yang yufsidu, membuat kerusakan, fiha, wa yasfiku, dia akan menumpahkan ad-dima'a, darah. Jadi dima itu jamak daripada dam, itu jamaknya dima. Sehingga kalau bahasa orang haji, terkena dam, terkena apa? terkena darah, dia harus menyembelih, mengeluarkan darah dari onta maupun kambing. Itu ya. Jadi itu. Kemudian wa nahnu, kami, nusabbihu, kami bertasbih, nunya, nanya ini kami, nusabbihu, kami bertasbih, bi hamdi, memuji, bihamdika, dengan memuji engkau, dengan memujimu. Sekali lagi, wa nahnu nusabbihu, kami bertasbih, bihamdika, wa nuqaddisu, kami mensucikan, kami mengkuduskan, laka, ya, padamu. Sekali lagi, saya ulangi lagi, qalu ataj'alu fiha man, nah itu yufsidu, yang berbuat kerusakan, fiha, wa yasfiku, akan menumpahkan ad-dima'a, wa nahnu nusabbihu bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu, kami mensucikan, laka, padamu. Qala inni a'lamu, aku lebih mengetahui, a'lamu, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, kalian ketahuan, diartikan kalian yang mana? Ada tak, sisanya ain lam mim, alima. Sekali lagi, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan, seorang pemimpin atau khalifah, pemimpin. Qalu ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan, lagi ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku, dia akan menumpahkan ad-dima'a, wa nahnu nusabbihu, kami bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu, laka, kepadamu. Qala inni a'lamu, aku mengetahui, ma
la ta'lamun. Yufsidu, berbuat kerusakan. Bihamdika ad-dima'a ataj'alu, apakah kamu akan menjadikan khalifatan wa yasfiku, dia akan menumpahkan, ya, wa nuqaddisu, kami yufsidu, nusabbihu, kami bertasbih, bihamdika ad-dima'a ataj'alu ta'lamun, kalian mengetahui, a'lamu, aku apa menegi, laka khalifatan, entek pinterusan. Ja'ilun, man ja'ilun al-ardi rabbuka ataj'alu khalifatan. Jadi namanya Pak Man itu ada dalam Quran, itu banyak itu ya, man amanah. Jadi itu ya. Oke, sekarang coba kita masuk pada ayat berapa kemarin? 29. Yeah. 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Huwallazi, dia Allah, zat yang khalaqa, telah menciptakan, lakum, untuk kalian, ma, apa saja, fil ardi, di bumi, jami'an, semuanya. Summa, kemudian, istawa, ia berkehendak, ila sama, ke langit, fasawwahunna, maka ia Allah telah menyempurnakannya, sab'a samawat, yaitu 7 langit, wa huwa, dan dia Allah, bikulli syai'in alim, maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah itu menciptakan apa saja yang ada di bumi, semuanya untuk kalian manusia, apapun binatang melata yang ada di bumi, tumbuhan apapun, itu semuanya dipersembahkan, disiapkan untuk kita. Kenapa? Karena Allah itu sudah merencanakan dengan matang bahwa kita ini menjadi khalifah fil ard. Pada ayat 30 nanti yang kita baca tadi,
Jadi karena Allah itu adalah mempersiapkan kita untuk menjadi khalifah fil ard, maka segala apa yang menjadi kebutuhan manusia demi untuk tersuksesnya tugas manusia menjadi khalifah fil ard itu telah dipersiapkan oleh Allah perangkat-perangkatnya. Manusia butuh energi, manusia butuh kalori, manusia butuh apa saja, oksigen, itu semuanya telah dipersiapkan oleh Allah, lakum untuk kalian. Sehingga kalau kita lihat di dalam surat Ar-Rahman, saking begitu lengkapnya apa yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita, sampai Allah menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana wahai jin dan manusia, nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian dustakan itu? Kurang apa kira-kira? Ya, ini makna walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jamaah sekalian, ikan itu hanya terbatas wilayah dia mencari rezeki, yaitu di wilayah air, perairan, selesai. Dia tidak bisa di darat, itu sudah mampus. Binatang pun juga demikian, kambing itu hanya wilayah-wilayah tertentu, di daratan. Ya, di lautan ora iso. Ya. Jadi binatang darat itu adalah hanya hidup di darat, binatang air berada di air. Kita manusia ini bisa mencari kehidupan di mana saja. Arep nyelurup ya iso, ning daratan ya iso. Jadi itu semuanya dipersiapkan oleh Allah untuk kita. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doakan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan pada firman-Nya yang lain itu bahwa Allah itu menundukkan asyamsa wal qamar, matahari dan rembulan ini adalah untuk kita. Sebentar. Silakan dibuka pada surat Ibrahim insyaallah. Surat Ibrahim mulai pada ayat yang ke 32. Surat Ibrahim, surat yang ke-14. Kita lihat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba perhatikan. Allahul ladzi khalaqas samawati. Dia Allah adalah yang telah menciptakan as-samawati, langit, wal arda dan bumi. Wa anzala, dan Allah telah menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air. Fa akhraja, maka Allah telah menumbuhkan, mengeluarkan bihi, dengan air itu, minas samarati, dari berbagai macam buah-buahan. Buah-buahan telah berhasil ditanam kemudian dipanen, rizqan lakum, itu adalah untuk kalian, rezeki untuk kalian. Wasakhara, dan Allah menundukkan lakum, untuk kalian itu. Apa yang ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Al-fulka, kapal. Jadi
perkara kapal itu ditundukkan oleh Allah litajriya, agar supaya ia bisa berjalan fil bahri, di lautan. Jadi sehingga kemudian apa, dengan laut ini kemudian beban yang ada di kapal apapun itu mampu untuk ditopang, itu disanggah. Allah itu menundukkan. Kalau sekiranya kemudian laut itu ora iso diliwati, Pakman itu kemudian langsung kelem, apapun kelem, maka kemudian kesulitan manusia untuk kemudian mencari kehidupan di laut itu. Wong saiki perawi ono, mari ngene wong sambatan mengenai apa namanya bahan bakarnya kok banyak kemudian perahu ini kelem. Jadi Allah tundukkan, ya, sehingga kemudian kapal laut sebesar apapun, tongkang sebesar apapun itu bisa berlayar dia. Lalu kemudian apa? Itu semuanya ditundukkan oleh Allah bi amri, dengan perintah Allah. Wahai air, dia sanggah itu semuanya. Allah menciptakan suatu zat-zat yang menjadikan air laut tersebut itu mampu untuk menopang daripada kapal-kapal atau perahu-perahu yang berlayar di atasnya itu. Nah, kemudian apa? Wasakhara, Allah juga telah menundukkan. Kalimat sakhara itu pakai kha, itu bedanya dengan sahara. Al-Gombalu. Jadi sahara dengan sakhara ada kedekatan. Kalau sahara nanti kemudian as-sihr, sihir. Kira-kira ucapan sahara dengan sakhara itu berat mana? Berat ini. Kalau ini ringan. Oleh karena sahara as-sihr itu juga bermakna untuk menundukkan, tetapi tujuannya apa, dengan cara yang halus, sihir. Itu ya. Langsung epek. Kalau sakhara itu menundukkan benda-benda yang besar dengan kekerasan, bahasanya itu dengan keras. Maka kemudian ketika orang itu ingin menghinakan orang, ingin menundukkan orang dengan kekerasan, itu namanya sakhara. Maka kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan min. Nah, Allah menggunakan bahasa sakhara untuk menundukkan seluruh makhluknya yang besar-besar itu. Wasakhara, dan Allah telah menundukkan lakum untuk kalian al-anhara, sungai-sungai itu. Coba, tanah itu kan mestinya memiliki daya resap yang tinggi kan, tapi kemudian air gak kemudian langsung habis. Coba bayangkan kalau air kemudian habis, kira-kira apa ya bisa kemudian muncul sungai-sungai itu? Kita gak berpikir itu. Dia lo ngawak dewe, kulo awak dewe gawe blumbangan engko ya habis. Tapi yang namanya sungai, coba jadi karena apa? Allah telah bergerak untuk menundukkan itu sungai, sehingga kemudian menjadi tempat hidup beberapa makhluk Allah yang luar biasa, banyak di dalamnya. Wasakhkhara lakum asy-syamsa, dan Allah
telah menundukkan al-lakum untuk kalian. Apa yang ditundukkan? Asy-syamsa wal qamara, matahari dan rembulan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana matahari dan lautan itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah daibain, terus menerus. Kan marine itu tidak hari ini kemudian wis mari gak usah berjalan mandi mari wis matahari wis mari malaikati kesel, tidak ada itu. Daibain, terus menerus. Jadi keberadaan matahari, bulan itu kemudian berjalan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu adalah berjalan pada poros yang telah ditentukan oleh Allah, ya, sehingga kemudian dengan perjalanannya matahari itu lalu kemudian kalian dapat menjadikan acuan perhitungan hisab. Dulu Nabi di dalam menentukan waktu-waktu sholat bukan jam, tetapi kemudian Nabi itu menetapkan kapan zuhur, ketika zawalus syams, ketika matahari tergelincir. Lalu kemudian sampai kapan? Sampai ketika bayang-bayang sama bendanya itu sama. Kalau sudah bayang-bayang sama bendanya itu sudah sama, berarti masuk asar. Lalu kemudian asar itu adalah dimulai dari bayang-bayang dan bendanya sama, lalu kemudian sampai tenggelamnya matahari. Kalau tenggelamnya matahari itu berarti waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai kemudian hilangnya yaitu mega merah dia. Kalau sudah kemudian mega merah itu sudah muncul, itu berarti waktu isya. Sampai kapan? Sampai kemudian tulu'ul fajr, munculnya fajar. Sampai kapan itu? Kalau sudah tulu'ul fajar, munculnya fajar, sampai kemudian tulu'ul syams, munculnya matahari, maka kemudian berakhir waktu subuh. Nah, kira-kira kita ini pernah nggak sholat berdasarkan itu? Halo? Kita kan lihat jam ya. Loh, siapa sih ngongkon liwat jam itu? Padahal nabinya itu adalah. Nah, kira-kira sih berdasarkan hisab ketika sholat itu apa ya salah apa benar? Lah aku takon. Ternyata yang namanya berdasarkan peredaran matahari dengan hisab itu sama, karena memang Allah menundukkan peredaran matahari itu memang tujuannya supaya kamu tersebut itu dapat menjadikan acuan itu semua sebagai perhitungan. Itu di surat Yohanes pada ayat yang kelima, surat Yunus ayat yang kelima. Nanti dicatat aja. Jadi kalau di situ bahasanya walladzi ja'ala walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Walladzi, dia Allah yang ja'ala, telah menjadikan asy-syamsa, matahari, diya'an, bersinar, wal qamara, dan rembulan, nuran, bercahaya. Kemudian walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil, Allah yang telah menentukan manazil, manzilannya, tempat orbitnya, lita'lamu, agar supaya kalian dapat mengetahui sinin, yaitu bilangan tahun. Setahun itu kemudian ketemu berapa hari. Wal hisab,
supaya kamu tersebut itu dapat menjadikan sebagai acuan perhitungan, sehingga kemudian ulama yang bergerak ahli falak itu berhitung. Lalu kemudian ditemukanlah itu adalah waktu abadi, waktu salat abadi itu adalah berdasarkan hisab, berdasarkan ayat Allah kauniyah, yaitu bagaimana pergerakan matahari itu, sehingga kita tidak lagi kemudian ongak-ongak sebagaimana di masjid dulu. Di masjid lama itu ada tiang gitu, kemudian ada panahnya gini, lalu kemudian oh ini sudah blur. Sekarang nggak pernah wis dibongkar kabeh wisan. Dibongkar masjid-masjid lama itu sudah nggak ada, itu sudah. Kalaupun ada nggak pernah dimanfaatkan, dan orang sekarang nggak begitu paham apa itu, kan itu. Padahal ada tujuannya dulu. Nah, ini wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar aibain, terus menerus. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah telah menundukkan kalian al-laila malam, wan nahar dan siang. Coba kalau sekiranya malam terus gimana? Sampai kiamat malam terus. Ya, iya. Terus bagaimana kalau sekiranya sampai kiamat siang terus? Mbok kon. Lawang ada malam saja seumurnya minta main, minta ampun. Apalagi kalau siang terus. Berapa kekuatan manusia untuk mengadakan listrik? Nah, Pak Dahlan iskan aja kewalahan. Iku anak malam ini. Dia. Jadi kalau sekiranya ada di siang itu, coba kalau gak ada siang belas, ya apa penerangan mampu enggak? Oh, di Indonesia biar pet. Dan ya kalau, nah itu luar biasa itu. Lalu kemudian ayat berikutnya, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Ini ayat yang dulu senangannya dibaca oleh Ustaz Jawari itu ya. Wa atakum, dan Allah memberikan kepada kalian min kulli ma sa'altumu, dari apa yang kalian minta Allah berikan. Wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung-hitung nikmatallahi, akan nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak bisa menghitungnya. Innal insan, lo menungso itu, la zalumun, sungguh punya kecenderungan wal zalim, kafar, lagi ingkar. Wis dikei koyok ngono si zalim, wis dikei koyok ngono si ingkar. Nah, jadi ini penjabarannya supaya kita tahu. Coba silakan di dalam surat yang ke-28. Mudah-mudahan benar. Pada ayat 71, 72, 73. Supaya kita ini, apalagi udan terus mari, waduh udan rek, aduh udan rek. Coba gak udan arep-arep barang udan wis udan terus mari ini arep-arep panas, barang panas. Enak menungso itu ya Pak aja nih. Coba ayat ke-71 ini, surat Al-Qasas. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya' afala tasma'un. Qul, katakan Muhammad, ara'aytum, apa yang menjadi pendapat kalian, pikiran kalian? In ja'alallahu, jika Allah menjadikan alaikum, atas kalian, al-laila malam, sarmatan,
terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Coba pikirkan apa yang menjadi pendapat kalian. Yang sampai kiamat itu adalah malam terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siang, kalau nggak ada siang, nggak ada matahari, mati itu tumbuhan itu. Tulang-tulang kita remek, ya. Jadi supaya kita tahu bahwa matahari itu adalah diciptakan oleh Allah untuk dipersembahkan untuk kita, dan itu nikmat yang luar biasa. Manfaatkan matahari itu. Lalu kemudian apa? Man ilahun ghairullah. Nak Pak Man meneh dia. Man, siapa ilahun Tuhan ghairullah selain Allah, yaktikum yang akan bisa mendatangkan kalian bidia dengan membawa sinar yang terang. Kemudian malam terus. Apakah ada Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan sinar yang terang itu? Afala tasma'un, mengapa kalian tidak mendengarkan? Jadi Allah mengajak kita untuk berpikir. Coba ya, mulanya kalau kita ini di malam hari, ojo arep-arep segera datang siang hari. Paham ya? Kalau kita berada di siang hari, ya ojo arep-arep ndang malam po ore, ndang malam po ore ini. Ya ora iso sampean ngomong ngono itu, ya ora iso. Karena apa? Allah itu sudah menentukan. Percuma kita arep-arep begitu loh, percuma. Paham ya? Terus apa? Minta kepada Allah, ya Allah, pagi ini ya Allah jadikan untukku yang baik. Kan gitu. Lalu kemudian apa? Kul, katakan Muhammad, ara'aitum, apa yang menjadi pikiran kalian, pendapat kalian, in ja'alallahu alaikumun nahar, jika Allah telah menjadikan alaikum atas kalian an-nahara, siang, sarmadan, terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lek mau bengi terus, saiki awan terus. Inilah kalau sekiranya bumi itu datar flat itu begitu. Halo? Kalau bumi datar ya begitu dia. Lalu kemudian apa? Sampai hari kiamat itu siang terus menerus. Man ilahun ghairullah, apakah ada Tuhan selain Allah yang kalian anggap itu yang bisa mendatangkan kepada kalian bilailin, dengan malam, taskununa fi, di mana malam itu berguna untuk menjadikan kalian tenang, istirahat tenang, nyaman. Afala tubsirun, maka apakah kalian tidak pikir, observasi, tidak melihat? Jadi jamaah sekalian, onok nih bengi iku nyaman saraf-saraf kita. Maka kemudian waja'alnal apa wal laila apa waja'alnal laila libasa, ya, wan nahara ma'asya. Jadi kami jadikan malam hari itu adalah untuk beristirahat, subata. Jadi beristirahat memang. Libasa untuk apa? Untuk berpakaian, artinya untuk istirahat. Maka kemudian Nabi itu kalau istirahat malam, beliau tersebut itu sare, maka lampu-lampu itu dimatikan. Untuk apa? Untuk kemudian mengistirahatkan seluruh saraf-saraf tubuh kita. Lah sampan pada itu kasihan saraf-sarafnya itu, mata saja nggak nyaman itu ketika kita ini. Tapi ono wong ora iso turu, iku salah kaitane itu. Nah, lalu kemudian adanya siang dan malam itu apa kata Allah? Luar biasa. Wa mir rahmatihi,
Dan di antara rahmat Allah, ja'alalakum, Allah menjadikan untuk kalian al-laila wan nahar. Allah menjadikan malam dan siang itu adalah merupakan bentuk rahmat Allah. Rahman Allah, Ar-Rahman, yang itu diberikan semuanya. Semokong-mokong boleh, bisa menikmati malam, bisa menikmati siang, kan itu. Lalu kemudian apa berikutnya? Litas kunufi, supaya malam itu kalian itu bisa tenang istirahat di dalamnya. Di siang hari itu walita badahu min fadli, supaya kalian bisa mencari dari karunia Allah. Makanya kalau di dalam surat An-Naba, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang hari itu adalah untuk mencari ma'isyah, penghidupan. Ya, walita badahu min fadli, di siang hari supaya kalian dapat mencari dari karunia Allah. Wala'allakum tashkurun, supaya adanya siang dan malam itu supaya kalian bersyukur. Dan lebih bersyukur lagi, kita berada di garis khatul istiwa. Apa? Khatul istiwa, repot. Jadi ini khat, garis, karena lurus al-istiwa. Khatul istiwa, khatul istiwa. Ya. Nah, ketika kemudian berada di garis khatul istiwa ini, maka kita dapat menikmati apa namanya keseimbangan antara siang dan malam. Ya Allah, sampean kalau sekali-kali neng gene Ramadanan neng gene apa Turki mbok kon suwe jame. Ada wilayah tertentu itu kemudian siangnya cuman sebentar, mampir nyut marine hilang mana matahari. Sehingga di musim itu mereka seringkali kemudian pergi ke Indonesia hanya sekedar apa? No, coba mereka itu merogoh koceknya itu untuk kemudian mandi sinar matahari. Awak dhewe turu, coba bayangkan. Itu nikmat, itu luar biasa. Tulang belulang kita ini perlu sinar matahari. Ya, syaraf-syaraf kita. Sehingga orang kalau kemudian tidak kekurangan sinar matahari itu, tulangnya itu kalau di foto itu agak kehijauan, agak hijau pupus, itu sehatnya luar biasa itu. Kalau enggak kurang itu ya salat kerotok, rukuk kerotok, sujud kerotok kabeh, marepe ngadeg terantanan kerotok kabeh. Ya karena apa? Males untuk apa namanya berkomunikasi sama matahari. Nah ini ya, itu nikmat yang luar biasa. Nah tadi bahwa bagaimana Allah tersebut itu menjelaskan, Allah menjadikan apa saja yang ada di bumi untuk kalian, apapun itu untuk kalian, semuanya dipersiapkan. Dan bumi itu adalah tempat yang paling tepat untuk menetapnya manusia. Sehingga sekarang orang berpikir kemudian pergi kemana? Ke Mars, ke ini dijelajahi itu. Kan ada wilayah
negara mana tersebut itu memvonis bahwa Venus itu miliknya. Coba bayangin. Udah gak menarik, selain bumi itu gak menarik sebagai untuk tempat menetap itu. Udah, Allah itu sudah men-setting kita untuk menjadi khalifah fil ard. Bumi ini telah dipersembahkan oleh Allah untuk kita, sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah sehingga kita nyaman. Ya. Para jamaah, apalagi kemudian kalau kita lihat dalam walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihil nusyur. Masya Allah. Coba dalam surat Al-Mulk yang tadi saya baca ya, surat 67. Pada ayat ke-15. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan. Allah telah menjadikan lakum untuk kalian al-ardo bumi dzalulan, mudah untuk ditelusuri, untuk dijelajahi. Enak kan bumi itu dijelajahi, enak ya. Lalu kemudian famshu, maka silakan kalian berjalan. Masyayamshi imshi, maka kemudian masyayamshi masyian, maka tamasya itu artinya jalan-jalan. Masya itu berjalan, tamasya jalan-jalan. Ya. Famshu, maka silakan kalian berjalan fi manakibiha, dalam penjuru-penjuru bumi itu silakan kalian lakukan itu. Traveling silakan, touring silakan itu. Wakulu, dan silakan kalian makan, sehingga tempatnya makan itu wong Jawa ngarani wakul. Wakulu, silakan kalian makan rizkihi, dari rizki Allah, wa ilaihi, dan kepadanya an-nusyur, tempat kembali. Masya Allah. Jadi bumi ini, dan Allah itu telah menjadikan bumi itu memiliki gravitasi yang luar biasa. Ya, antara planet-planet dengan bumi itu memiliki gravitasi namanya mizan, neraca keseimbangan. Jadi karena memang Allah itu menciptakan wa wada'al mizan, Allah telah meletakkan neraca keseimbangan. Bumi ini daya tariknya itu kemudian seimbang, tidak kuat daripada langit, juga tidak kuat langit daripada bumi, sehingga kemudian kita ini bisa bergerak. Coba kalau sekiranya bumi ini itu kemudian daya tariknya kuat sekali, Pak Man ora iso mlaku. Ya, apa mana Pak Khotib? Maka ada wilayah-wilayah memiliki gravitasi berbeda. Jadi kalau bapak-bapak itu pernah ke wilayah Mekah, itu kemudian ada sebuah pegunungan, itu kemudian kendaraan itu dinolkan itu dengan kecepatan 180 km per jam itu, tanpa pergerakan mesin, dinolkan, netralkan. Ya Pak sana ya. Tuh. Di situ ada punya kandungan itu yang luar biasa. Coba saumpamane ngono apa ya gak seru kalau semuanya bumi dijadikan gitu, apa gak seru kira-kira? Paham ya? Jadi hanya ada wilayah-wilayah supaya Allah itu menunjukkan kepada kita, enak ndi lek ngene ambek sing koyo ngono terus apa?
Gitu itu kanggo enak-enakan wae ya. Ada wilayah di Mojokerto itu juga kecil cuman dia. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sehingga kemudian kalau kemudian daya tariknya langit itu lebih menang, mumbul pemanis guru-guru kayak Pak Man, mumbul. Tapi kita ini bisa apa? Bisa sujud, bisa ini. Itu yang dikatakan wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha min rizqi wa ilaihil nusyur. Dijadikan coba bumi itu bulat. Coba kalau kotak gimana? Waduh, kita naik kendaraan ini gak nyaman. Sik ning kono. Tapi bumi ini apa? Dijadikan bulat oleh Allah supaya mudah untuk dijelajahi. Itu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya